Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Kali ini kita akan unboxing dan nyobain sebuah mesin las dari brand PC dengan tipenya PC WED 3,2. Ya, mesin ini tuh saya dapatkan di harga 660.000. Kira-kira apakah sesuai dengan harganya, mantap atau enggak? Di video kali ini akan kita bahas. Ya, untuk produknya sendiri ini MMA ya, modelnya ya 120 ampere. Ya, memang sih di harga segitu kalau kita bandingkan dengan brand-brand MMA yang lainnya, ya dia agak tinggi. Tapi dari tampilan ini menurut saya beda dibandingkan dengan yang harga 500 ribuan ya. Dia bisa dikatakan yakin lah sih, dari packagingnya ini menurut saya meyakinkan gitu. Jadi kita tes aja ya nanti ya. Nah, pertanyaan yang sering sekali ditanyakan adalah untuk mesin las kecil-kecil seperti ini ya, pertanyaannya, Bang, bisa dipakai di listrik berapa watt sih? Nah, itu yang sulit dijawab ya, karena kan watt itu tergantung settingan ampere juga. Masalahnya ini bisa dipakai di berapa ampere nanti untuk settingannya ya, karena tidak semua mesin las itu sama, bisa dipakai di ampere kecil. Makanya nanti kita tes dari ampere kecil sampai ke terbesarnya, kira-kira minimal berapa ampere yang bisa dipakai, baru nanti kita lihat wattnya. Jadi biar nggak bingung ya, ikutin terus video ini sampai selesai ya, kita lihat nanti, kita buktikan aja langsung. Ya oke ya, kalau gitu langsung aja kita bahas produknya. Yang pertama tentunya akan kita unboxing dulu ya, kita lihat dalam paket-paket penjualannya. Ya, untuk kemasannya sendiri menarik ya, dia warnanya itu hitam glossy gitu, glossy, maksudnya hitam doff gitu ya, warnanya tidak mengkilap. Dan di sini ada tulisannya VC IGBT inverter, lower wattage and stable ARC. Tulisannya bahasa Inggris semua ya. Dan ya, 1 year warranty, free lifetime service, VC WLD 3,2 120A MMA inverter welder. Ini buatan mana sih? Ya, kalau kita perhatikan di sini ada function and usability-nya ya. Dan untuk steel stainless 3,2 electrode, DC output, inverter non-stop. Dan ya, made in PRC ya. Kayaknya ini brand global sepertinya ya. Kurang ngerti juga sih. Dan ya, untuk bentuknya itu seperti ini, bentuknya menarik. Oke lah, langsung aja kita lihat kelengkapannya ya. Yang penting produknya kita lihat mantap atau enggak, itu aja sih. Ya, ini pertama kita dapat bag ya. Bagnya itu seperti ini, VC. Dan wah, ini gede nih. Ini untuk masukin mesin lasnya, satu box gini juga muat ini ya. Dan ya, kalau kita perhatikan selanjutnya di sini ada 1 year warranty, free lifetime service. Jadi dia 1 tahun garansi ya, dan untuk garansi servisnya itu seumur hidup. Seperti ini. Dan untuk service centernya ya, teman-teman bisa baca sendiri ya di situ ya. Importirnya udah ada di situ dan udah lengkap. Ada nomor WA-nya lagi, nomor service centernya. Komplit sekali ya ini kalau saya bilang. Ya, selanjutnya kalau kita lihat di sini, kita mendapatkan kawat elektrod, ukurannya sepertinya 2,6 ya. 2,6 nih. Ada berapa pieces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pieces. Lumayan, langsung pakai. Dan selanjutnya kita mendapatkan topeng las. Topeng las yang di sini udah nyatu dengan kabel-kabel ya. Ini tuh adalah klemnya dan stang lasnya. Seperti itu. Topeng lasnya udah jadi seperti ini. Kita singkirkan aja, dan selanjutnya kita mendapatkan ya langsung unitnya. Dan packagingnya ini bisa dibilang aman sekali ya, ada seperti busa telurnya gitu, bukan sekedar foam gitu ya. Seperti ini, kita langsung angkat aja. Nah, seperti ini ya. Jadi dia dipastikan aman ya untuk kemasannya, mantap. Sepertinya untuk packagingnya ini sangat-sangat dipertimbangkan ya, tidak asal-asalan gitu. Ya, selanjutnya untuk unitnya sendiri, kita lihat dari finishing dulu ya. Kalau saya sih pertama kali melihat produk itu dari penampilan dulu. Kalau penampilannya menarik, baru semangat untuk makainya. Ya, seperti ini. Kalau tampilan sih sejauh ini ya, untuk mesin las MMA yang kecil seperti ini, setahu saya ini paling oke loh untuk penampilannya, finishingnya dan build quality-nya. Mantep loh. Dia itu warnanya apa ya, abu-abu agak silver gitu.
seperti ini, dan ini tuh rapi sekali. Kalau kita perhatikan di sini ada speknya PC WLD 3,2, kapasitasnya ya itulah udah tahu lah ya, 60%, 120 ampere dan 100% di 100 ampere. Seperti ini. Dan untuk interface-nya seperti ini ya, simple aja. Ini ada plus minus, dan di sini ada power, ini over current atau overheat, di sini juga nanti dia akan nyala ya, dan di sini ada ampernya. Seperti itu aja. Di bagian sini ventilasi, di bagian sini ventilasi, di bagian bawah seperti ini, di bagian atas ada strapnya, dan di bagian belakang, wow, kipasnya aja segede gini ya, mantep ini, on off, kabelnya gede. Ya seperti itu ya untuk tampilannya. Kalau untuk dimensinya sendiri ya setara aja sih, sepertinya nggak perlu diukur lagi ya. Seperti Izumi, seperti Lakoni sama aja ini, dan beratnya juga imbang-imbang aja, nggak ada yang aneh di sini. Oke lah kalau gitu langsung aja kita coba di luar bagaimana feel-nya, hasilnya, dan daya yang terpakai kira-kira berapa ampere ya. Oke, langsung aja kita cobain. Oh ya, sebelumnya mau saya jelaskan, kali ini kita mengujinya dengan tang ampere aja ya, untuk menguji dayanya. Kita tidak pakai wattmeter lagi karena tang ampere ini dia lebih responsif untuk menampilkan lonjakan apinya. Tapi dia tertera di sini nanti bukan wattnya melainkan ampere ya. Jadi ampernya itu kita kalikan ke listrik rumah 220 volt. Misalkan nanti tertera 10 ampere. Jadi 10 ampere itu kalau kita kalikan 220 jatuhnya di 2200 watt gitu ya. Ya, kalau gitu langsung aja kita cobain. Ya oke ya, sekarang kita akan coba cari kira-kira berapa watt sih terendahnya bisa dipakai untuk mesin las ini, tentunya dengan ampere kecil juga ya. Dan ya pertama kita akan coba setting di ampere 20. Untuk kawatnya tentunya kita pakai yang 2 mili aja ya, untuk mendapatkan watt terendahnya. Kira-kira apakah 20 ampere ini bisa dipakai? Kita akan langsung coba aja ya. Ya 20 ampere sepertinya nggak layak pakai ya, cari apinya sulit, nggak mau nyala. Ya selanjutnya kita akan coba naikkan ke 30 ampere ya, kita tes. Iya 30 sih nyala-nyala ya, tapi kalau menurut saya sih ini nggak mateng ya, kita tambah lagi. Oke, sekarang kita coba naikkan lagi ke 40 ampere ya. Ya lagi-lagi kalau saya bilang sih ini tuh nyala sih bisa, tapi nggak normal apinya ya, dan nggak mateng juga. Kita coba tambah lagi ya, kita coba naikkan lagi ke 50 ampere ya.
Ya AP50 sih kalau menurut saya bisa ya, tapi ya belum sempurna sih matangnya kalau menurut saya. Mungkin kalau kepepet bisa nih, tapi kita coba ya enaknya di berapa. Kita tambah dikit lagi. Ke 60 ampere ya. Nah, menurut saya udah oke nih, 60 minimal lah ini dipakai untuk enaknya di 60 ya. Udah bisa dibilang ini tuh udah bagus matangnya. Dan ya, sekarang kita akan coba untuk las titik-titik di 60 ini ya. Kira-kira wattnya berapa? Teman-teman bisa lihat di wattmeter atau di ampere. Ya, kita lihat hasilnya ya. Ini yang 50 tadi yang menurut saya udah oke lah kalau mau dipaksain ya. Dan yang saya katakan enak tadi ini di 60. Nah, untuk idealnya sih di kawat 2 mili ya. Saya bilang sih di ini di 60 ini. Di bawah itu sih ya ini tadi ya, mungkin untuk inisiatif untuk apa kalau memang listriknya nggak cukup ya bisa pakai yang 50 ini, tapi untuk maksimal untuk sempurnanya menurut saya di 60 untuk kawat 2 mili. Ya, selanjutnya kita akan uji untuk kestabilan apinya ya, untuk tarik panjang tentunya. Dan kawatnya di sini kita akan pakai kawat besar. Yang pertama kita tes kawat 2,6 dulu ya. Untuk settingannya saya pertama kali bikin di 90 untuk kawat 2,6, kira-kira mantap atau enggak, kita coba ya. Oke, mantap ya. Sekarang kita akan coba polkan nih untuk voltasenya. Untuk kawatnya kita tambah yang paling gede ya, 3,2 dengan 120 ampere. Kira-kira mantap atau enggak? Langsung kita coba.
Ya, untuk api besarnya juga enak ya, lancar. Ya, kita lihat hasilnya. Ini yang 2,6 tadi ya, udah ngangkat keraknya ya. Dan ini yang 3,2. Ya, 120 ampere kita pakai kapasitas maksimal, ternyata masih oke ya. Untuk apinya masih stabil. Ya oke ya, itu tadi dari hasil pengetesannya. Dan ya kalau saya bilang sih oke ya. Nah kalau ditanya untuk penggunaan listriknya, kalau sekedar hobi-hobi sih untuk cari amannya ya saran saya di 1300 PA ya. Tapi kalau udah untuk usaha ya amannya di 2200 PA lah, itu baru aman ya. Dan ya kita kembalikan lagi ke harga. Dengan harga 660.000 apakah ini sesuai? Kalau menurut saya sih ya, dari feel-nya tadi, dari kestabilan apinya, dan dari fisiknya sendiri, dari tampilannya, kalau saya bilang sih memang ini tuh di atas rata-rata ini ya, mesin las 120 ampere kebanyakan yang harganya 400-500.000. Jadi kalau menurut saya sih di harga segitu saya rasa sih udah sesuai ya, udah oke. Nggak nyesel sih kalau saya dengan harga segitu, oke nih menurut saya mesinnya ya. Oke ya, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di video kali ini. Mungkin teman-teman udah pakai alat yang seperti ini, tipe sama persis seperti ini, bisa share juga pengalamannya di kolom komentar ya. Karena tiap orang itu pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam setiap pengujian alat. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.